Halo sahabat pengacara Mawar, dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya di podcast yang tajam ini ya. Teman-teman mungkin menanya dan menginginkan pengacara Mawar muncul ke permukaan. Karena selama 3 bulan ini teman-teman ya, saya mendapatkan ban, bukan band drum tapi di banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena memang saya terlalu cadas, terlalu ekstrim dan terlalu keras ya. Dari pihak yang tidak suka membuat laporan pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga saya mendapatkan teguran selama 3 bulan lebih lamanya. Dan kita orang yang profesional, kita hargai dan hormati itu. Yang namanya pertempuran pasti ada yang suka, ada yang senang, suka nggak suka itu hal biasa. Tapi yang pasti memperjuangkan kebenaran itu adalah hal yang luar biasa. No problem teman-teman, kita di-banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia ya, dilarang untuk berkomentar dan hal lainnya ya. Kita hormati itu. Dan sudah 3 bulan waktunya kita santai dan slow. Itu artinya apa? Bahwasanya pengacara Mawar itu sangat ditakuti. Ya, pengacara Mawar itu ketika muncul banyak yang panik, banyak yang tidak suka, sehingga kita dilaporkan dan diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia. No problem, ya. Itu adalah hal yang biasa dalam dunia pertempuran. Karena seorang pejuang sejati itu tidak melihat kalah menang, akan tetapi melihat betapa giginya di dalam berjuang. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada, ya beberapa akhir ini kita memang tidak bertemu, ya tidak kita bertatap muka dan sapa, ya itu merupakan suatu konsekuensi daripada pertempuran dan perjuangan membela Pak Jokowi. Karena teman-teman ketahui sekitar 3 bulan yang lalu saya diberitahukan oleh rekan saya ya, salah satu media, bahwasanya saya di-banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Artinya ada pelapornya dan pengadunya. Oke, no problem. Jadi teman-teman bertanya ya terkait dengan kasus Roy CS ini. Apakah kasus Roy CS ini akan P21 atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang besar di dalam benak pikiran kita semua. Karena mengingat berkas perkaranya itu sudah seabrek, berkas perkaranya itu sudah tebalnya itu sudah ribuan halaman, dan Anda tahu bolak-balik dari Polda ke Jaksa itu telah dilakukan, dan saya kira ini penyidiknya luar biasa ya, sangat gigih dalam menuntaskan perkara ini. Tidak ada kompromi, tidak ada main-main, mereka sangat serius dan secara humanis juga, baik kepada pelapor maupun terlapor, dalam menjalankan prosesnya agar cepat selesai. Strategi dalam pertempuran memang diutamakan, tetapi kekonyolan harus bisa dilihat merupakan suatu faktor kebodohan. Jangan pernah Anda menganggap bahwasanya dengan Anda viral, dengan Anda keluar-keluar, perkara ini selesai. No. Yang bisa menyelesaikan adalah barang bukti. Apa yang kamu miliki untuk membantah suatu tuduhan? Sampai saat ini kita lihat Roy CS tidak ada membantah tuduhan dengan bukti mereka. Apa? Tidak ada. Yang ada semua omon-omon. Maka dari itu saya berkeyakinan bahwasanya perkara ini harus tuntas ke muka persidangan. Melihat dari rekam jejak pembuktian, melihat dari keterangan saksi, adanya persesuaian daripada alat bukti dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau bilang nanti termul pada panik ini akan dihentikan dan lain-lain, kalau pandangan saya tidak. Ya, pandangan saya perkara ini akan dilanjutkan. Dan kita tunggu ya
apa petunjuk daripada kejaksaan. Kalau kejaksaan tidak segera melakukan P21, maka kita wajib untuk mengoreksi apa sehingga tidak P21, apa kendala sehingga tidak diterima berkas tersebut. Apabila itu terjadi, maka ini akan menjadi sorotan kepada Kejati DKI Jakarta. Ya, saya menghormati teman-teman saya, banyak senior-senior saya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tapi ketika memang suatu kritikan ya terkait dengan proses hukum, ya memang sudah buktinya sudah sangat kuat, buktinya sudah sangat komplit, buktinya sudah sangat banyak, tapi diputar patir ya, dibolak-balik segala macam, ini nanti akan kita cari benang merahnya dan akan kita kejar. Jadi jangan main-main. Ini berbahaya apabila kau bermain di dalam gendang perkaranya Pak Ijazah Jokowi nih. Ya. Ini merupakan peringatan serius ya kepada Aspidum. Segera kalian P21-kan berkas perkara ini karena masyarakat sudah mulai menyorot ke sana. Karena apabila memang tidak di P21-kan dalam minggu ini akan menjadi presiden buruk. Dan saya yakin dari kubu Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Ya, tinggal lagi Pak Jokowi saya lihat santai, kalem dan tidak pernah menggerakkan massa. Apabila mereka menggerakkan massa ini sangat luar biasa sekali, ribuan bahkan ratusan ribu. Ya, saya tidak mengancam, tapi ini suatu peringatan, desakan daripada seorang presiden petisi ahli yang melihat persoalan ini secara kompleks ya, yang melihat perkara ini sangat serius sekali. Karena dari arus bawah saya melihat ini gerakan ini sangat dahsyat sekali, dia terbendung lagi. Maka dari itu Aspidum ya, P21-kan ya, jangan main-main karena persoalannya adalah persoalan serius dan berbahaya apabila memang ini dibuat main-mainan. Melihat barang bukti sudah ratusan ya, saksi-saksi, ahli dan lain-lain sudah sangat banyak sekali. Terima kasih. Komentar dari Bang Ajar Mawar cukup segitu saja. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Salam hormat dari saya, Bang Ajar Mawar.